penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu aja itu sangat bagus. Jadi kita harap itu nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu itu tentu kita dukung. Nah, apa? Batasannya apa? Ya lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan sistem demokrasi yang baik, pelaksanaan rutin, itu kita harapkan, kita dukung. Kalau presiden ikut campur, apakah nanti aparat negara ini bisa menjaga demokrasi? Oh tidak kan, kemarin saya baca dijelaskan pemerintah juga presiden menjaga agar jangan aparat campur tangan dalam pemilu, itu bagus. Kalau itu yang dijelaskan oleh Mahfud, itu. Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai, juga bukanlah kepala negara. Menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Jadi hati-hati, oleh BIN, mau begitu semua, ya kan? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Ya, bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu. Jadi tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihan. Dia harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik, sebab dia adalah kepala negara. Dia bukan kepala petugas partai kalau dia menjadi kepala negara. Jadi itu intinya, tidak boleh menggunakan alat negara untuk menghalang-halangi, untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu partai politik yang didukungnya, yang tidak diusung. Cawe-nya itu cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengakui cawe-cawe di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta,
Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyinggung soal cawe-cawe dirinya pada Pilpres 2024. Jokowi mengatakan ia harus cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan negara. Ya, cuma cawe-cawe sih, ada lebih dari 7 kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe, kata GM News Kompas TV Yogi Nugraha usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Mei 2023. Yogi mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional. Awalnya, Jokowi membicarakan soal momentum penting dalam 13 tahun ke depan. Negara-negara yang memiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres. Tadi Jokowi mengatakan begini, pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun, katanya. Ya, saya untuk hal ini momentum 13 tahun, saya Jokowi harus cawe-cawe karena untuk kepentingan negara, imbuh Yogi. Menurut Yogi, dalam pertemuan tersebut Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe bukan berarti akan abuse of power, menggunakan perangkat negara mencampuri urusan Pilpres. Jokowi akan menggunakan cara yang baik dan elegan dalam cawe-cawe politiknya. Bahwa saya Jokowi punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik, kata Yogi menirukan pernyataan Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan para pimret tersebut berlangsung rileks dan hangat. Pertemuan yang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung hampir 2 jam. Sejumlah menu disajikan dalam pertemuan mulai dari siomay, pempek, dan sate Padang.